Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulon wun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini, hari Senin tanggal 21 Oktober kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan melihat lagi perkembangan dari pembangunan tol Jogja Solo. Di kesempatan pagi hari ini kita akan melihat perkembangan tol Jogja Solo seksi 1.2. Ruas tol Jogja Solo yang rencananya nanti akan dibuka saat akhir tahun nanti ya teman-teman. Masih beberapa bulan lagi kita akan melihat bagaimana progresnya, apakah sudah menyambung sampai dengan simpang susun maupun exit tol Prambanan yang rencananya akan dibuka sampai sana ya teman-teman. Saat ini kita sudah berada di sekitar simpang susun Klaten dari STA 22. Dari sini nanti kita mencoba terus menyusuri sampai dengan STA 30 di simpang susun Prambanan ya teman-teman. Kita akan melihat kondisi maupun perkembangan ruas jalan tol Jogja Solo yang rencananya akan dibuka akhir tahun nanti, sehingga kita akan bisa melihat bagaimana kesiapannya ya teman-teman. Langsung saja untuk menghemat waktu, karena memang kita nanti akan menempuh jarak yang lumayan jauh 8 km ya teman-teman. Langsung saja kita akan berjalan melihat perkembangan pembangunan tol Jogja Solo dari sini, dari STA 22 sampai dengan STA 30 simpang susun Klaten sampai dengan simpang susun Prambanan. Namun seperti biasa, sebelum kita berjalan, monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini, monggo silahkan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Langsung saja kita berjalan ke arah selatan sana ya teman-teman, untuk melihat perkembangan pembangunan tol Jogja Solo seksi 1.2 dari STA 22 simpang susun Klaten sampai dengan STA 30 simpang susun Prambanan. Kita akan melihat perkembangan maupun persiapannya sudah sejauh apa untuk menghadapi mudik libur akhir tahun nanti. Langsung saja tanpa berlama-lama kita akan menyusuri tol Jogja Solo seksi 1.2 dari STA 22 di simpang susun Prambanan. Ini kita akan menyusuri sampai selatan sana STA 30 simpang susun Prambanan ya teman-teman. Nah, di sekitar lokasi ini nampak tiang-tiang PJU ini sudah berjejer rapi sekali mengarah ke arah Jogja ya teman-teman. Juga pembatas tengah ataupun konkret barer parapet ini sudah selesai dikerjakan. Gadril pembatas tepi juga sudah selesai dikerjakan. Ya, mungkin nanti masih perlu ditambahkan lagi proses pengerjaan dari parapet yang mendekati dari struktur-struktur jembatan ya teman-teman. Nah, tentu saja nanti masih akan dilakukan dari proses pelapisan aspal di atas dari struktur jembatan seperti yang sudah dilakukan di seksi 1.2. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nantinya masih akan dilakukan lagi proses penambahan penyambungan parapet konkret barer, dilakukan proses pengecoran untuk menyambungkan struktur jembatan. Juga di atas struktur jembatan nantinya akan masih dilakukan dari proses pelapisan lapisan aspal. Karena memang di seksi 1.2 ini belum dilakukan dari proses pelapisan aspal. Yang dapat kita lihat juga di sini nampak nantinya sedang dilakukan dari proses pengerjaan sistem drainase minor ya teman-teman, yang terpasang di sebelah belakang dari gadril ini. Nah, tampak tadi adalah sebuah precast yang sudah dipersiapkan. Nah, di sini nampaknya juga sudah tersedia, sudah beberapa lokasi sudah mulai dilakukan dari proses pengerjaan saluran drainase minor ini. Di sepanjang seksi 1.2 khususnya dari STA 20 sampai 24-an ini nampak sudah lebih sempurna ya teman-teman. Terlihat badan jalan sudah full dicor rigid, parapet maupun konkret barer pembatas tengah juga sudah selesai dikerjakan.
Saat ini juga terlihat guardrail pembatas tepi ini juga sudah selesai dikerjakan. Masih nampak beberapa lokasi precast yang nantinya disiapkan. Di bagian pinggir sepanjang kanan kiri badan jalan tol Jogja Solo ini saat ini juga sedang dikerjakan dari sistem drainase utama ya teman-teman, sistem drainase utama sebagai saluran air. Nah, ini sedang dikerjakan juga, nampak tadi menggunakan sistem pondasi batu kali. Yang ini juga menyerap tenaga pekerja cukup banyak ya teman-teman, karena masih manual mengerjakannya dengan manusia, yaitu dengan tukang. Kita sudah sampai di sekitar STA 24-an lebih sedikit ya teman-teman. Nah, ini STA-nya sudah dicopoti sehingga kami tidak hafal. Nah, ini berada di sekitar perbatasan antara desa Duet dengan desa Demak Ijo, yaitu antara kecamatan Ngawen dengan kecamatan Karangnongko. Sampai di sekitar lokasi ini nampak proses pengerjaannya juga sudah terlihat signifikan. Di lokasi ini juga batas akhir dari proses pengerjaan guardrail ya teman-teman. Namun walaupun guardrail ini belum terpasang, terlihat precast yang nantinya untuk nampaknya di sisi sebelah selatannya lagi sudah mulai dilanjutkan lagi dari proses pengerjaan guardrail. Tadi saya mau bilang walaupun guardrail belum terpasang, namun saluran drainase minor ini sudah mulai dilakukan proses pemasangan. Nah, ternyata di sekitar lokasi ini nampak terus dilakukan dari proses pemasangan guardrailnya sudah sampai di sekitar STA 20-an 5 ini ya teman-teman. 25 kurang sedikit ya teman-teman, 24-an. Nah, ini sekitar desa Demak Ijo ataupun desa kecamatan Karangnongko ya teman-teman. Saat ini kita berjalan menggunakan jalur sebelah kiri ataupun jalur yang mengarah ke arah Jogja ya teman-teman. Nah, terlihat sudah sempurna karena memang sebelah kanan ataupun tengahnya sudah selesai dilakukan proses pengerjaan parapet, sedangkan sebelah kirinya sudah dikerjakan dari pemasangan guardrail. Dan di sini mungkin yang kurang itu adalah proses pengerjaan pelapisan aspal ya teman-teman, masih ada sedikit perbedaan ketinggian sehingga masih sedikit ndoglek ya teman-teman. Nah, ini kita sudah berada di sekitar STA 25. Di depan ini adalah jembatan terpanjang yang sudah tersambung dengan proses pengecoran rigid. Tadi jalur yang mengarah ke Solo sedang akan dikerjakan proses pengerjaan cor rigidnya, namun untuk jalur yang mengarah ke Jogja ini sudah tersambung sepenuhnya proses pengecoran rigidnya. Nah, dapat kita ketahui, nah ini masih dilakukan proses penambahan sedikit pada bahu jalan. Nah, ini di sini juga di bawah jembatan dari desa Jagalan yang berbatasan dengan desa Karangnongko, kita berada di sekitar STA 25 plus 800-an ya teman-teman. Saat ini sedang dikerjakan dari sebuah jalan akses warga yang nantinya akan menggunakan sisi bawah dari jembatan yang terpanjang di seksi 1.2 antara Simpang Susun Prambanan dengan Simpang Susun Klaten ini. Saat ini sedang dilakukan dari proses penebaran sabis sebelum nantinya dilakukan dari proses pengerjaan pengecoran rigidnya ataupun proses pengecoran badan jalannya. Nah, sebelum ini selesai, saat ini akses warganya ini masih bisa melintas di atas dari badan jalan tol Jogja Solo ini. Nah, terlihat saat ini masih dilakukan dari proses pengerjaan jalan akses warga. Nah, ini berarti jalan akses warga ini juga langsung dikerjakan karena
ini adalah penting untuk menjaga mobilitas masyarakat ini tidak terganggu ya teman-teman. Walaupun belum selesai 100%, ini saluran drainase minor sudah mulai terpasang, prikes sudah disiapkan. Nah, ini adalah jalan warga yang terdampak dari pembangunan tol Jogja Solo yang menyambungkan antara desa Malangjiwan dengan desa Karangnongko. Nah, kita sudah berada di sekitar STA 26 Dusun Karangmojo, desa Malangjiwan ya teman-teman. Nah, terlihat di sekitar lokasi ini proses pengecoran rigid badan jalan itu sudah selesai, baik bahu jalan maupun parapetnya, pembatas tengah, kongkoret barer ini sudah selesai semua. Tinggal nanti dilakukan dari proses pengerjaan gadril. Terlihat gadrilnya belum terpasang, namun seperti yang kita lihat di lokasi yang lain, ini proses pengerjaan saluran drainase minor juga sudah mulai dikerjakan. Nampak prikes di sini juga sudah disiapkan untuk melanjutkan dari proses pengerjaan saluran drainase minor. Ini besi-besi tulangan sebelah kanan kita ini nantinya akan dipergunakan sebagai besi tulangan untuk saluran parapet ya teman-teman. Di sini juga ada sebuah struktur jembatan, nampaknya masih mengerjakan footplate-nya ya teman-teman untuk jalur yang mengarah ke arah Solo. Nanti masih dikerjakan jalur footplate-nya untuk pijakan sisi kanan kiri jembatan. Sedangkan untuk jalur yang mengarah ke Jogja ini sudah selesai menyambungkan dengan struktur jembatan core rigid-nya ya teman-teman. Ini sudah disambungkan, ini baru selesai dikerjakan. Untuk jalur yang mengarah ke Jogja masih hitam cornya, berarti baru selesai dikerjakan mungkin kemarin ataupun tadi malam ya teman, baru selesai dikerjakan. Di sekitar Kecamatan Malangjiwan ini masih ada beberapa struktur jembatan yang masih dalam tahap pengerjaan ya teman-teman. Seperti di depan kita ini masih dalam tahap pengerjaan untuk pembatas tepinya ataupun parapet pembatas tepinya, kongkoret barer masih dalam tahap pengerjaan. Juga core rigid ini belum tersambung dengan badan jembatan. Saat ini baru akan dilakukan dari proses pengerjaan footplate nampaknya ya teman-teman, untuk tempat pijakan di sisi kanan kiri ataupun sisi sesudah jembatan ataupun sebelum jembatan untuk memperkuat struktur pijakan ya teman-teman. Nah, kita terus berjalan ke arah Simpang Susun Prambanan, jebluk menjelang struktur terowongan maupun jembatan ini masih ada ketinggian perbedaan elevasi dari permukaan core rigid ya teman-teman, sehingga masih sedikit gajluk. Nantinya akan dilakukan proses pelapisan aspal untuk finishingnya seperti yang kita lihat di seksi 1.1. Nah, kita saat ini sudah berada di antara perbatasan desa Karangduren dengan desa Menden. Kita sudah berada di sekitar STA 27 ya teman-teman. Nah, terlihat di sini juga sudah dilakukan proses pengecoran rigid, sudah mulai dilakukan proses pengecoran kongkoret barer. Kita akan berpindah ke sisi sebelah kanan ataupun jalur yang mengarah ke arah Jogja ya teman-teman. Yang mengarah ke arah Solo ya teman-teman. Nah, ini adalah masih dibuka untuk akses warga. Nah, ini adalah jalan ataupun terowongan dari Jalan Deles Indah. Kita sudah sampai di Desa Menden. Di sini sekitar STA 27 ini masih dikerjakan dari parapet. Terlihat ini alat berat jenis power carber yang dipergunakan untuk membantu dari proses pengecoran parapet ataupun kongkoret barer. Ini mengarah ke arah selatan. Terlihat rangka-rangka besinya juga sudah mulai disiapkan. Ini sudah terlihat signifikan, sedangkan badan jalan ini sudah selesai. Di sisi kanan bahu jalan sudah disiapkan dari prikes yang nantinya untuk saluran drainase minor. Nah,
Nah, berbeda dengan seksi 1.1 yang dikerjakan guardrailnya dulu. Nah, nampaknya di seksi 1.2 ini langsung dikejar. Guardrail belum siap, sudah langsung dilakukan dari proses pemasangan saluran-saluran drainase minor ya teman-teman. Nah, ini sangat cepat progresnya. Ini kita sudah berada di sekitar STA 28 Desa Menden yang berbatasan dengan Desa Granting, Kecamatan Jogonalan. Nampak ada sebuah struktur jembatan yang sudah selesai, namun untuk parapet ataupun pengaman sisi kanan kiri maupun tengah ini belum selesai dikerjakan proses pengecoran parapetnya. Namun untuk badan jalan ini sudah selesai dikerjakan, tinggal nanti dilakukan proses penambahan untuk bahu jalan sisi dalam. Yang ini juga sudah disiapkan proses penyelesaiannya. Sedangkan bahu jalan sisi luar itu juga sudah mulai dilakukan dari proses pengurukan sehingga permukaannya sudah rata dengan badan jalan yang sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran rigid ya teman-teman. Di sekitar STA 28 ini proses pengerjaannya juga sudah terlihat signifikan karena di beberapa lokasi terlihat pengerjaan parapet ini juga sudah selesai untuk pembatas tengahnya. Wah, ini berarti sangat cepat sekali ya teman-teman. Kita optimis masih ada waktu kurang lebih 2 bulan sebelum ruas ini nantinya akan dilakukan dari proses pembukaan. Namun nampaknya melihat progres ini kami meyakini bahwa nanti masih akan dilakukan proses pembukaan secara fungsional ya teman-teman, belum bisa secara operasional karena masih banyak prosedur sebelum dilakukan proses operasional itu ya teman-teman. Kita sudah sampai di sekitar Desa Gumul. Terlihat di Desa Gumul ini Kecamatan Karangnongko ini sedang dilakukan dari proses penambahan pengecoran rigid untuk bahu jalan sisi dalam. Terlihat juga proses pengecoran rigid untuk jalur utama ini sudah selesai ya teman-teman. Ini juga sudah selesai. Precast untuk saluran drainase minor juga sudah disiapkan. Wah, nampaknya juga sudah sangat cepat sekali progresnya. Ini kita sudah berada sekitar STA 29 ya teman-teman. Di tengah-tengah itu nampak material tanah uruk untuk menguruk sebelum dilakukan dari proses pengerjaan saluran drainase tengah yaitu saluran V. Kita sudah berada di perbatasan antara Desa Gumul dengan Desa Perawatan Kecamatan Jogonalan. Terlihat di sekitar lokasi ini jembatan penghubung juga sudah selesai. Tinggal sedikit saja yang nanti dilakukan dari proses penambahan penyelesaian pengecoran rigid untuk badan jalannya. Kita sudah sampai di sekitar STA 29 Desa Perawatan. Di depan itu nanti ada sebuah jembatan sudah memasuki Desa Joton ya teman-teman. Di Desa Perawatan ini juga sudah dipersiapkan dari besi-besi yang nantinya akan menjadi rangka dari parapet ataupun konkret barrier pembatas jalan ya teman-teman. Terlihat kemarin kita lihat terakhir kali ke sini ini belum selesai dari proses pengecoran rigid. Nah, ini sudah selesai, nampaknya sudah menyambung. Ada sebuah alat berat jenis rigid pipe beacon yang di standby-kan di sekitar lokasi ini. Nah, ini adalah jembatan di perbatasan Desa Perawatan dengan Desa Joton, Kecamatan Jogonalan. Terlihat badan jembatan sudah selesai, namun untuk parapet sisi tengah ini belum selesai dikerjakan. Nah, kita sudah berada di sekitar STA 30 ya teman-teman. Kita sudah berada di sekitar Desa Joton. Nampak beberapa alat berat untuk meratakan maupun memadatkan jalan ini sudah masih standby. Di sisi kanan tadi ya teman-teman itu adalah akses rem on apabila kita dari exit tol Prambanan ya teman-teman. Nah, ini sedang terus dikerjakan. Di depan itu samar-samar adalah lokasi dari simpang susun Prambanan yang terlihat banyak sekali alat berat jenis kren yang siaga ataupun standby ya teman-teman.
Nah, itu adalah lingkar Simpang Susun Prambanan sisi utara. Simpang Susun Prambanan ini nanti lingkar susunnya ada 2, yaitu di sisi selatan maupun di sisi utara. Nah, terlihat juga itu alat berat jenis rigid pavement vegan, berarti ada 2 buah lagi ya teman-teman. Nah, seperti kita ketahui nanti ada 2 buah lingkar simpang susun karena nantinya akan ada 2 exit tol. Akhirnya kita sudah sampai di sekitar Simpang Susun Prambanan, Desa Joton, Kecamatan Jogonalan, di sekitar STA 30. Kita melihat tadi bahwa proses pengerjaan cor rigid badan jalan ini secara umum sudah tersambung penuh sampai dengan Simpang Susun Prambanan ini ya teman-teman. Nah, kita optimis nanti tol Jogja Solo akhir tahun nanti bisa dibuka sampai dengan exit tol Prambanan ini. Syukur-syukur bisa nanti lebih ke selatan lagi ya teman-teman, semoga saja. Kita melihat fokus saat ini pengerjaan adalah proses pengerjaan saluran drainase minor maupun bergeser menuju pengerjaan dari pengecoran konkret baret ataupun parapet pembatas tengah pada tol Jogja Solo. Kita melihat tadi beberapa alat berat sudah mulai konsentrasi mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, semoga saja yang tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami aturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun salah kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.